Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini ulun membuat video yang mana video ini bertujuan untuk menunaikan tugas ulangan akhir semester Stay Al-Falah Banjarbaru, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen kita yaitu Ibu Nur Fadilah SCMH. Nah, jadi di dalam video ini ulun akan mencoba menjelaskan tentang makna nikah dan hukum nikah. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah makna nikah. Nikah secara bahasa itu adalah berkumpul. Nah, jadi nikah secara bahasa adalah berkumpul. Jadi ketika kita melihat orang sedang melakukan perkumpulan, apakah itu 2, 3 ataupun lebih, maka itu bisa dikatakan mereka sedang melakukan nikah. Karena nikah secara bahasa itu adalah berkumpul. Sedangkan nikah secara istilahnya menurut Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab beliau Fathul Wahhab, yang akan nikah itu adalah aqdun yutadammanu ibahatul wat'i bilabzin nikahi au nahwihi. Nah, jadi nikah itu adalah suatu akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Nah, jadi nikah secara istilah ataupun secara syariatnya adalah akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh. Nah, maksud akad yang menyimpan makna itu seperti lafaz ankah tuka, seperti lafaz ankah tuka wajawaz tuka. Maka biasanya calon suami akan menjawab qabil tun nikahaha wa taswidaha bil mahri maskuriha halan. Nah, itu adalah makna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh. Nah, itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab beliau Fathul Wahhab. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa sih hukum-hukum nikah itu. Nah, apakah nikah itu hanya memiliki satu hukum ataupun lebih? Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabi Imam Syafi'i itu diterangkan bahwasanya hukum nikah itu berbeda-beda. Nah, jadi di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabi Imam Syafi'i seperti redaksinya yang ulun baca ini, hukum nikah syar'an lin nikahi ahkamun muta'addidah wa laisa hukman wahidan wa dzalika tab'an li halati allati yakunu 'alaiha asyahsu. Yang artinya hukum nikah secara syara, nikah memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, artinya nikah itu tidak hanya memiliki satu hukum, tetapi memiliki beberapa hukum, yang mana hukum ini dapat berubah karena mengikuti kondisi seseorang yang ingin melakukan pernikahan itu sendiri. Nah, jadi di dalam kitab ini nikah itu ada beberapa hukum, diantaranya adalah sunat. Kenapa jadi sunat? Karena hukum itu kan mengikuti kondisi seseorang yang ingin melakukan pernikahan itu. Apabila contohnya kondisi seseorang seperti ini, maka dikatakan hukumnya seperti ini. Apabila kondisinya seperti itu, maka bisa hukumnya dikatakan seperti itu. Nah, jadi lebih lanjutnya ulun akan menjelaskan satu persatu tentang hukum nikah itu sendiri. Di dalam kitab ini disebutkan ada 5 hukum. Yang pertama, hukum nikah itu adalah sunnah. Dikatakan sunnah karena kan nikah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Nah, jadi hukum nikah itu adalah sunnah, tetapi bagi seseorang yang sudah mampu untuk melakukannya, dia pun berkeinginan untuk melakukannya, dan dia kan tadi sudah mampu, arti mampu sini dia bisa memberikan nafkah lahir dan batinnya secara normal, ataupun dia ada memiliki ongkos untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, dan bisa memberikan nafkah kepada istrinya kelak, dan bisa menggauli istrinya seperti selayaknya kayak itu. Maka itu hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan, ya ma'syara shabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Nah, jadi ujar Imam Bukhari,
yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sesungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Nah, jadi di sini dalam hadis ini ada suatu perintah untuk kita melakukan pernikahan, tetapi dengan syarat kita sudah mampu untuk uh, melakukan pernikahan itu. Maksudnya mampu tadi kan dia bisa memberikan nafkah lahir dan batin, seperti memberikan mahar, memberikan ungkos, dan uh, me, apa ngarannya berhubungan, memberikan nafkah batin kepada istrinya. Kemudian yang kedua itu hukum nikah adalah sunnah ditinggalkan, ataupun lebih dianjurkan untuk tidak melaksanakan nikah itu. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan nikah namun tidak memiliki kelebihan harta ongkos untuk menikah dan menafkahi istri. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki kelebihan ongkos, ketika tidak berisi harta untuk memberikan mahar kepada calon istri kita dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri kita kelak, maka itu lebih utamanya kita tidak melakukan pernikahan. Lalu bagaimana kita menahan hawa nafsu kita ketika kita tidak melakukan pernikahan itu, yaitu dengan cara berpuasa seperti hadis yang telah disebutkan di atas tadi. Artinya kan fa'illam yastati fa'alaihi bisaumi, maka itu dianjurkan dia berpuasa untuk menahan ataupun merendahkan nafsunya. Kemudian hukum yang ketiga adalah nikah itu hukumnya kemudian lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu makruh. Kenapa nikah itu dikatakan makruh? Hukum makruh ini berlaku kepada ataupun bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian ataupun karena penyakit. Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Nah, ini jadi hukum yang ketiga ini hukumnya makruh bagi orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan pernikahan dan dia pun tidak berkemampuan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dan menafkahi istrinya dan keluarganya, maka itu hukumnya makruh apabila dia tetap melakukan pernikahan, karena kan dia tidak ada berkeinginan menikah dan tidak memiliki ongkos mahar dan memiliki ongkos nafkah kepada istrinya kelak, maka itu hukumnya makruh apabila dia tetap melakukan pernikahan. Kemudian hukum yang keempat itu lebih utama jika tidak menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya. Nah, kalau yang keempat ini hukumnya itu lebih bagus dia tidak melakukan pernikahan walaupun inya ada berisi ungkus untuk memberikan mahar kepada calon istrinya ataupun memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya kelak, tetapi dia ada memiliki kewajiban yang lain seperti sedang menuntut ilmu. Nah, kenapa itu lebih dianjurkan tidak melakukan pernikahan? Karena kan biasanya ketika kita sedang menuntut ilmu lalu kita melakukan pernikahan tadi, maka pemikiran seorang suami itu akan terbagi dua. Artinya inya kada fokus lagi dalam menuntut ilmu, karena kan inya dalam menuntut ilmu itu harus fokus dengan ilmu. Ketika kita sudah menikah, maka tadi kan pemikiran suami itu ada dua. Yang pertama fokus menuntut ilmu, dan yang kedua adalah dia fokus untuk mencari nafkah mencari nafkah istri dan anak-anaknya. Maka itu lebih dianjurkan dia tidak melakukan pernikahan. Kemudian hukum yang kelima dan hukum yang terakhir adalah dia lebih utama jika menikah. Nah, lebih utama melakukan pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah, maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah. Nah, jadi ketika seseorang ini sudah mapan lah, bahasa kita kan ada sudah memiliki ungkos, mampu untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dan mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya kelak,
dan inya kadada memiliki kesibukan yang lain seperti sedang menuntut ilmu, maka inya itu lebih diutamakan dia melakukan pernikahan. Artinya inya dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Nah itu tadi sedikit pembahasan dari ulun tentang makna nikah dan hukum nikah. Nah demikian keterangan beberapa hukum nikah dan kondisinya kali ini. Jadi mudah-mudahan pembahasan ataupun materi yang ulun jelaskan ini bisa bermanfaat kepada buhan pian-pian. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.